Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di video kali ini saya akan ngebahas salah satu berita yang hebohkan ya. Di bulan Mei di tanggal 7 2024 ya, hari Selasa. Judul beritanya adalah Yametai JW. JW itu artinya adalah Golden Week. Jadi setelah JW atau setelah Golden Week yang merupakan libur panjang di Jepang, banyak sekali orang-orang yang pengen keluar dan jumlahnya ini cukup banyak. Yuzo itu artinya adalah suddenly increase ya. Jadi ada lonjakan yang cukup besar dari jumlah orang-orang yang pengen keluar. Tapi mereka tidak berani untuk mengatakannya secara langsung, baik itu ke bosnya atau ke Jinji atau HR-nya. Jadi mereka menggunakan salah satu servis yang bernama adalah Taishoku Daiko. Dan di dalam berita ini dikatakan bahwa orang-orang yang bekerja sebagai Taishoku Daiko ini mereka cukup sibuk setelah Golden Week. Oke, teman-teman, kita langsung saja masuk ke dalam artikel yang akan kita coba lakukan review. Jadi di tahun 2024 ini ada salah satu hal yang cukup unik ya. Biasanya libur panjang itu terjadi hanya di winter. Akan tetapi di bulan Mei di tahun ini jumlah liburnya itu tidak hanya 9 hari ya, tapi 10 hari. Jadi di tanggal 6 Mei kalau tidak salah itu kita hari Senin itu libur gitu. Makanya di sini ditulisnya Jurenkyu gitu ya, atau 10 hari libur panjang. Dan bisa juga dikatakan sebagai Ogata. Artinya liburnya cukup panjang, tidak 9 hari ya, dari Sabtu ke minggu depannya hari Minggu. Akan tapi hari Senin di minggu depannya lagi itu libur. Nah, time minggunya tanggal 7 atau hari Selasa ini banyak orang yang baru mulai bekerja. Biasanya ini di perusahaan-perusahaan yang terutama terkait dengan perusahaan otomotif ya. Mereka ini tidak libur di hari tanggal-tanggal merah seperti itu. Karena biasanya yang tanggal-tanggal merah itu libur itu ya kampus atau instansi pemerintah seperti itu. Akan tapi untuk kantor biasanya apalagi yang terafiliasi dengan perusahaan-perusahaan mobil dan juga perusahaan-perusahaan Toyota biasanya mereka tidak libur untuk memaksimalkan proses produksi di hari-hari kerja dan juga memaksimalkan proses maintenance pada saat libur. Di sini dikatakan bahwa Rio ga fueru sabisu ga arimasu. Artinya ada salah satu servis yang sedang naik-naiknya nih pada saat berakhir libur panjang tersebut. Nah, teman-teman, di sini juga dikatakan kita lanjut ke paragraf kedua ya. Banyak sekali di bulan Mei itu orang-orang Jepang dan saya yakin juga orang-orang asing yang berada di Jepang ini memiliki berbagai tujuan. Ada yang pergi yang cukup terkenal adalah Shiragaki, juga Toki Ichi ya. Ini mungkin salah satu tempat yang cukup terkenal bagi orang-orang Jepang sehingga pada saat mereka mendapatkan libur panjang di bulan Mei, mereka spending waktu di dua tempat ini. Ada juga yang malahan pergi ke luar negeri, ini Taiwan seperti itu ya. Dan kebetulan juga orang asing yang memiliki Zairyo Kado atau KTP Jepang, mereka mendapatkan salah satu benefit di mana mereka bisa pergi ke Taiwan tanpa harus memiliki visa Jepang. Katanya seperti itu. Kita lanjut lagi pergi ke paragraf selanjutnya ya. Di sini katakan bahwa banyak orang yang pada saat masuk ke bulan Mei atau libur panjang tersebut mereka mematikan HP-nya gitu ya. Karena mereka pengen benar-benar spending waktu untuk liburan biar iya nakimuchi niwa naranai. Intinya adalah biar mereka tidak merasakan kesel gitu kalau mereka libur kok masih ingat kerja. Dan di sini juga ada salah satu istilah yang cukup terkenal ya, Gogatsubio. Gogatsubio itu artinya adalah bukan penyakit yang fisik seperti batuk-batuk seperti itu, bukan ya. Akan tapi kita tahu bahwa term di Jepang itu mereka memulai finansial, kemudian memulai akademik pendidikan itu biasanya dimulai di akhir Maret atau di awal April. Ada juga yang dimulai di pertengahan April. Nah, pada saat mereka sudah mulai ini tiba-tiba mereka masuk ke liburan baru gitu ya. Nah, Gogatsubio ini artinya mereka udah bekerja keras untuk bisa masuk ke perusahaan atau ke kampus impian mereka sehingga mereka masuk ke kampus impian atau perusahaan mereka di bulan April. Tiba-tiba mereka mendapatkan libur yang cukup panjang 9 sampai 10 hari sehingga mereka mendapatkan lembah yang cukup dalam gitu ya. Tadinya semangat justru jadi nggak semangat lagi gara-gara menemui libur. Ini ada yang cukup menarik ya, salah satu penyelenggara servis, saya nggak tahu nama perusahaannya apa, ya, tapi dia menelpon tempat di salah satu perusahaan. Dia mewakili seorang karyawan yang ingin keluar dari perusahaan, katakanlah perusahaan A gitu ya. Tapi dia malu untuk mengatakannya secara langsung atau juga tidak mau bertemu dengan bosnya kah atau HR-nya lah ya. Dan dia diwakili oleh Nishiyama. Nishiyama ini apakah nama aslinya atau nama ilustrasi saja? Saya kurang tahu gitu ya. Tapi ya si Nishiyama ini sebagai perwakilan orang yang tadi pengen keluar ya, dia menelpon Osha. Osha itu artinya adalah perusahaan Anda ya. Tapi ini merupakan salah satu kotoba yang cukup sopan ya. Jitsu wa Osha de osume no nani nani sama yori daiko no moshide ga arimashite. Artinya ya,
ada permintaan pengen keluar dari salah seorang karyawan di perusahaan Anda gitu. Makanya diwakilkan oleh Nishiyama seperti itu ya. Oke, di paragraf selanjutnya bagian yang ini ya. Jadi ini adalah perusahaan yang berada di Osaka di bagian utara ya, Osaka Kitaku. Dan servis ini sebetulnya sudah mulai cukup ramai dari beberapa tahun belakangan seperti itu ya. Kinnen Chumoku Saretemasu artinya adalah seperti yang tadi saya sudah sebutkan, cukup terkenal ya, cukup mulai ramai dari beberapa tahun terakhir ini. Dan ini merupakan salah satu perusahaan yang salah satu servisnya adalah menggantikan si Honin atau orang sesungguhnya yang tidak memiliki keberanian untuk mengucapkan ingin berhenti dari perusahaan di mana tempat dia bekerja gitu ya. Dan saya kurang tahu ini maksudnya seperti apa. Mungkin ya bentuk servisnya sendiri itu diregistrasi melalui Line. Mungkin seperti itu kali ya. Saya kurang tahu artinya apa. Akan tapi untuk hari itu aja di tanggal 7 Mei yang merupakan hari pertama setelah Golden Week sudah 27 permintaan gitu ya. Lebih dari 27. Ira itu artinya adalah permintaan ya, seperti itu. Jitsu wa taishoku kitsu dan suru hito ga ini ya, motomo ino ga ogata renkyu no zengo. Zengo itu artinya adalah ya sekitar gitu seperti itu ya. Ogata renkyu no zengo. Jadi sekitar libur panjang itu biasanya merupakan masa di mana banyak orang yang berhenti. Kemudian mungkin salah satu penyebabnya adalah Dairenkyu ni Naruto setelah mulai masuk ke musim libur panjang, kisei shite yujin ya kazoku to taiwa shite. Jadi setelah mereka pulang kampung, kisei itu artinya pulang kampung, kemudian dia bertemu dengan keluarganya, dengan temannya. Kemudian dia bakalan ditanya oleh keluarganya, "Ima no shigoto hontou ni in daro ka to omoi kaeshite." Jadi dia ditanya sama kerabatnya atau misalkan sama saudaranya atau ya keluarganya gitu ya. Apakah pekerjaan yang sekarang ini ka doka, artinya ya yang terbaik atau enggak gitu ya. Kemudian ya banyak yang merasa bahwa kayaknya nggak bisa lanjut deh pekerjaan yang sekarang gitu. Akhirnya mereka memutuskan untuk berhenti, tapi mereka tidak mengatakannya secara langsung tapi menggunakan servis Taishoku Daiko seperti itu ya. Nah, kemudian ini asakara iraisha no taishoku iko o kigyo gawa ni style sagyo ni owarimashita. Sagyo ni owarimashita artinya ya dikejar-kejar gitu ya. Bener-bener saking banyaknya pekerjaan untuk menggantikan Honin atau orang sesungguhnya untuk menyampaikan Taishoku Iko artinya adalah permintaan untuk berhenti gitu ya ke perusahaan tempat si Honin atau orang yang aslinya itu bekerja. Nah, kemudian bentuk pembicaraan antara si Taishoku Daiko dengan pihak perusahaan, apakah itu jinjinya atau bosnya langsung, bentuknya seperti ini. Honin sama no kibo de sukujitsu itu artinya ya segera gitu ya. Nah, soku tuh sering keluar nih teman-teman. Artinya tuh segera gitu ya. Si Honinnya ini pengen segera keluar gitu ya. Ukari shiteru mono to shite ipron prosatsu ichaku zutsu to nyukan kado ni suite wa hojitsu yubin-kyoku de henkyoku suru to dengen o azukatte imasu. Jadi juga si orang yang bekerja di Taishoku Daiko ini juga mengatakan bahwa barang-barang yang dimiliki oleh objek sang ya atau customer-nya, dalam hal ini adalah Honin yang ingin berhenti bekerja, dia juga menitipkan beberapa barang milik perusahaan tersebut gitu ya, seperti apron, porosatsu, juga termasuk kartu untuk masuk ke dalam perusahaan gitu ya. Nanti bakalan dikirim oleh perusahaan tersebut. Ini menarik banget sebetulnya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan di Jepang ini kalau teman-teman ingin keluar, ya kalau misalkan teman-teman malu untuk mengatakannya kepada HR atau misalkan kepada bosnya teman-teman, ya teman-teman bisa menggunakan salah satu servis ini. Kita lanjut ya, tinggal 2 paragraf lagi. Itai dona hito kara irai ga kurun deshouka. Oke, jadi dari orang seperti apa sih banyaknya permintaan untuk digantikan ya, mengatakan ingin berhenti seperti itu. Moto-moto arubaito de shugyo shite te koyo kikan wa shukan shika kika shite nai ga ada juga nih salah satu background si customer-nya dia ini merupakan orang yang kerja di baito gitu ya. Dia cuma 1 bulan gitu ya. Koyo kikan itu ya periode kontraknya itu cuma 1 bulan gitu ya. Shugyo kankyo ga awazu taishoku shitai. Jadi ya dia merasa bahwa funikinya atau lingkungannya ini tidak begitu baik gitu. Jadi dia pengen segera keluar. Giri-giri ma denayan desu ga naka ni wa kon hitomo. Kemudian kira Sanju Daizen Han. Jadi antara umur 30 sampai 35 tahun customer-nya salah satunya. Tiba-tiba juga ada datang nih permintaan untuk mau keluar gitu ya. Pagi jam 2.46. Oh berarti masih subuh gitu ya. Tiba-tiba ada permintaan untuk keluar. Nah, di sini paragraf terakhir berbicara tentang berapa sih harga yang harus dibayar oleh si customer tersebut kepada si penyedia servis untuk mengatakan kalau saya ingin keluar
seperti itu ya dari perusahaan. Harganya adalah kalau misalkan cuman Baito tuh ya part-time doang, harganya ini 9.800. Kemudian kalau misalkan full-time employee, ya full-time employee ya harganya sekitar 2.000 yen, 22.000 yen atau sekitar ya mungkin kalau dikonversi ke rupiah yang sekarang ya, ya harganya sekitar 2.500.000 seperti itu ya. Dan ini saya tanyakan kepada orang Jepang yang merupakan kolega saya atau teman kerja saya di Jepang, ini harganya cukup murah gitu ya. Apalagi gitu ya, semua barang-barang seperti tadi yang saya sebutkan, kartu buat masuk ke perusahaan, kemudian juga jaket dan baju yang dimiliki oleh perusahaan tersebut yang harus dikembalikan gitu ya. Dibandingkan kita harus pergi ke perusahaan tersebut, misalkan rumah kita di Bandung dan tempat kerja kita di Jakarta dan kita malas ke Jakarta gitu ya, kita tinggal memasukkannya ke dalam box lalu kita kirimkan kepada si penyedia servis ini dan semuanya gitu ya, termasuk pembelian barang juga sudah diatur, sudah dilakukan oleh si penyedia servis. Jadi menurut teman saya ini katanya cukup murah kalau cuman 9.800 untuk yang arubaito atau yang part-time dan cuman 22.000 yen untuk yang full-time employee gitu ya. Ya, ima wa donna gyokai mo hito de fusoku de yameru kitsudan wo shiyasui kankyo ni aru to ii. Jadi Jepang pada saat ini ya, ini salah satu istilah yang cukup sering ditemukan di berita Jepang ya. Hito de fusoku itu artinya adalah kekurangan orang atau human power shortage. Jadi benar-benar kekurangan orang di mana-mana. Di perusahaan besar juga apalagi di perusahaan kecil gitu ya. Jadi pada saat ini Jepang mengalami suatu kondisi di mana orang itu gampang buat cabut. Padahal di zaman dahulu orang Jepang itu ya bekerja ya sampai dalam waktu yang cukup lama gitu ya. Nah, 2024年は急激にドンと上がっているya. Jadi tahun 2024 ini Kyugeki kayak gitu tuh ya merupakan suatu lonjakan yang cukup ekstrim gitu ya. Tiba-tiba cukup tinggi nih. Apakah tingginya ini apakah jumlah orang yang pengen keluar kah atau jumlah customer yang dia handle ya saya kurang tahu. Taishaku jitai no hadoru ga sagateru toいうのがあるので、コロナとわざ saya lupa lagi bahasa Jepangnya apa. Towaza ga akete kyujin kazu mo fuete te tensoku shiyasui kankyo ga dekitan no mo oki ya. Jadi ya mungkin salah satu efeknya adalah karena corona juga gitu ya. Sehingga jumlah orang yang dicari untuk bekerja gitu ya. Kyujin itu ya orang yang dicari untuk bekerja itu makin besar gitu ya. Jadi juga orang juga makin tinggi pride-nya buat pengen keluar kalau misalkan ternyata yang dia inginkan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan di perusahaan. Oke, mungkin itu aja teman-teman sekilas berita yang saya tampilkan di yahoo.co.jp ya di minggu kemarin. Bilakah belajar kita ini terasa bermanfaat dan teman-teman ingin gitu ya, kita membahas di berita Jepang yang lainnya ya, dengan bahasa yang lebih dimengerti sampai teman-teman juga menemukan kotoba atau vocabulary atau ya kata-kata yang baru ya. Silahkan teman-teman like, subscribe, juga share ke teman-teman yang lain. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman dalam mempersiapkan ujian teman-teman baik itu N3, N2, atau N1. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.